tidak mengakui baptisan inilah, tidak mengakui itulah, itu tuh arogan namanya. Euforia itu jadi terkesan mempermainkan baptisan gitu loh. Dan juga ada yang berpandangan bahwa waktu dia baptis percik waktu kecil kan nggak ngerti apa-apa katanya. Terus dia meminta untuk baptis ulang lagi karena sekarang saya sudah dewasa dan lain sebagainya seperti itu. Gitu. Kalau baptisan anak, baptisan kecil itu berbicara tentang kovenan anak, teologi perjanjian namanya. Anak kecil pun berhak menerima anugerah keselamatan. Apakah keselamatan itu akan hilang ketika kita menerima Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan ketika kita berbuat dosa, apakah keselamatan itu jadi hilang? Mereka kayak mengejek ataupun menghina begitu. Apakah itu menghujat Roh Kudus atau tidak? Apa bedanya misa orang Katolik sama orang Protestan seperti itu? Saya tidak tahu ya kalau Katolik ya. Soalnya saya bukan Katolik. Jadi mungkin kamu boleh tanya ke teman yang Katolik saja. Kalau di Protestan itu kita itu kan yang melakukan ibadah seperti biasa saja. Jadi perbedaan Katolik sama Protestan itu di liturginya itu. Kalau Protestan itu kan lebih fleksibel dia. Tidak kaku dalam pengertian tidak ada liturgi yang tetap. Kalau misalnya di gereja-gereja Protestan modern. Tapi kalau di gereja-gereja Protestan tradisional itu masih mirip sekali dengan Katolik. Kita masih benar-benar menerapkan liturgi itu. Gitu. Jadi perbedaannya mungkin pada liturginya saja untuk Protestan dan Katolik. Baptisan mana yang benar? Katanya baptisan percikah atau baptisan selamkah seperti itu? Semua baptisan itu sah-sah saja ya. Mau dia dipercik, mau dia diselam, mau dia dituang, itu enggak masalah. Karena kalau kita melihat di dalam kitab tradisinya para rasul di dalam Didache, ya itu ada argumentasi Didache tepatnya nomor 7. Itu dikatakan bahwa baptisan itu ada dalam 3 hal. Secara percik, selam, dan tuang. Itu dianggap benar dan diterima sebagai yang sah. Hanya saja harus di dalam satu nama yang benar, yaitu nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Harus di dalam nama itu. Kalau formatnya salah, baptisannya diulang. Tapi kalau formatnya benar, metodenya percik, selam, atau tuang, itu nggak apa-apa. Ada yang berkata seperti ini, waktu dia masih kecil kan dia melakukan baptisan kecil, baptisan percik maaf. Lalu dia kan Protestan. Setelah dia masuk ibadah ke Betel, terus disuruh untuk baptis ulang lagi. Kira-kira itu gimana Kak ya? Ya itu persyaratan gereja ya untuk baptiskan kembali. Kalau memang dia mau ke Betel ya dia harus tunduk kepada peraturan itu. Itulah perbedaan denominasi itu yang buat dia jadi begitu. Jadi bermasalah seperti itu. Karena kadang ada arogansi gereja juga ya. Tidak mengakui baptisan inilah, tidak mengakui itulah, itu tuh arogan namanya. Ya itu yang buat susah sih. Jadi semua kembali ke kita aja. Putuskan pindah atau tidak itu untuk apa. Motivasinya itu dicek dulu lah. Jangan asal-asalan. Pindah itu kenapa? Apa alasannya apa gitu. Itu harus ditemukan. Jangan cuma karena euforia itu jadi terkesan mempermainkan baptisan gitu loh. Itu yang bisa saya sampai. Saya nggak bisa menghakimi itu ya. Karena kita nggak tahu iman mereka bagaimana bertumbuh di tempat itu atau tidak. Begitu. Dan juga ada yang berpandangan bahwa waktu dia baptis percik waktu kecil kan nggak ngerti apa-apa katanya. Terus dia meminta untuk baptis ulang lagi karena sekarang saya sudah dewasa dan lain sebagainya seperti itu. Ya, enggak masalah, itu kan pendapat saja. Oh iya. Itu tidak mempengaruhi apapun. Ya pendapat tetaplah pendapat. Gitu. Kalau baptisan anak, baptisan kecil itu berbicara tentang kovenan anak. Teologi perjanjian namanya. Jadi anak kecil pun berhak menerima anugerah keselamatan.
makanya mereka dibaptiskan. Dan keselamatan yang mereka terima itu dikonfirmasi dengan sidi, katekumen, ketika mereka sudah dewasa, sehingga mereka bisa menerima perjamuan kudus secara sadar dan penuh, ya. Jadi baptisan anak itu tidak masalah. Intinya dia di atas usia 8 hari. Di atas 8 hari boleh dibaptis, di bawah 8 hari jangan. Sama seperti Kristus yang disunat itu pada usia 8 hari. Jadi jangan dibaptiskan itu di usia di bawah 8 hari, itu nggak boleh. Harus di atas 8 hari. Jika seseorang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, melakukan kesalahan begitu secara tidak sengaja ataupun sengaja, apakah ketika dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan dinyatakan bahwa sudah diselamatkan, Ya. apakah ketika dia melakukan kesalahan dengan sengaja atau tidak sengaja, apakah keselamatan itu masih tetap dipegang atau sudah terlepas begitu? Jadi pertanyaan kamu adalah apakah keselamatan itu akan hilang ketika kita menerima Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan ketika kita berbuat dosa, apakah keselamatan itu jadi hilang gitu ya. Oke, kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Ayat 12 dan 13. Dikatakan begini. Jika kita sabar, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Seseorang yang bertobat telah menerima Kristus dalam hidupnya, itu tidak membuat dia tidak jatuh dalam dosa. Justru orang yang memutuskan bahwa dia harus mengikut Kristus, justru orang-orang yang seperti itu yang paling banyak jatuh dalam dosa. Kenapa? Kedagingannya belum kuat. Karena iblis itu menarik dia lebih kuat lagi. Kalau orang yang nggak mau ikut Tuhan, udah aman-aman aja mereka, nggak ada tantangan. Iya. Karena sudah di zona nyaman. Tapi ketika kita mau ikut Tuhan, itu cobaan, ujian itu selalu ada. Nah, disitulah kita berproses. Makanya Rasul Paulus dikatakan kan pertandingan iman, kita menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Itu tujuannya. Jadi apakah ketika saya memutuskan untuk percaya kepada Yesus tapi saya jatuh dalam dosa, apakah artinya keselamatan saya hilang? Tidak. Kamu tetap setia. Kamu setia dalam imanmu dan minta pengampunan sama Tuhan. Kan ayat kitab suci berkata, Ia adalah setia dan adil. Kalau kamu datang ke hadapannya meminta pengampunan dan dosamu, Dia akan mengampunimu. Jadi setiap hari itu minta pengampunan sama Tuhan. Minta pengampunan, minta kekuatan. Yang kedua, kamu harus mengerti dan kamu harus tahu bahwa kamu perlu dibangun di dalam komunitas yang sehat. Kamu perlu mengaku dosamu kepada sesamamu, kepada teman-temanmu, agar kamu enggak selalu jatuh dan bangun dalam dosa yang sama. Kamu perlu mengaku dosamu sama sesamamu. Betul, kamu mengaku dosa kepada Tuhan, kamu akan diampuni. Tapi kalau kamu tidak ampuni dosamu kepada teman-temanmu, kepada sesamamu yang positif ya, bukan yang toksik, lingkungan komunitas yang bisa membantumu untuk bertumbuh, kamu nggak akan sembuh. Jadi pengakuan dosa kepada Allah itu mendatangkan pengampunan. Tetapi pengakuan dosa kepada sesama itu mendatangkan pemulihan dan kesembuhan. Jadi akui dosamu, kan Alkitab berkata hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Jadi kita seperti ini nih, anak-anak di dalam Tuhan kita saling mengaku dosa. Nah jadi kita bisa bareng-bareng bertumbuh, bangun bersama. Ya pengampunan selalu ada, tetapi kesembuhan belum tentu ada. Kesembuhan dari hawa nafsu menyalibkan kedagingan itu
ya tidak mengikuti kemauan-kemauan daging, itu susah untuk dia apa. Dan kadang kita lemah dan jatuh ketika kita sendiri dan mengandalkan diri sendiri. Itulah gunanya ketika kita bersatu di dalam Kristus. Jadi kamu perlu akui dosamu sama sesamamu, sama orang tuamu kayak sama siapa kayak gitu. Jadi kamu Berarti- merasa diawasi. Kamu merasa, waduh saya perlu bertumbuh nih, saya perlu membangun, saya pengen sembuh. Jadi kalau ada orang anak muda sekarang masih berkubang dalam dosa, ya saya pun pernah begitu soalnya. Saya selalu melakukan dosa yang sama itu aja, gitu loh. Tapi saya berdoa minta pengampunan, pasti diampuni. Ya karena saya datang bersama Kristus. Tapi saya nggak sembuh dari dosa itu, tetap aja dilakuin. Tapi ketika saya berani ungkapkan itu kepada teman-teman komunitas saya telanjang di hadapan mereka. Mereka tahu saya seburuk apa. Mereka tahu saya siapa, bagaimana, dan lain-lain. Dari situ tuh kita dipertobatkan, disembuhkan. Ya puji Tuhan sampai sekarang saya nggak pernah melakukan dosa itu lagi. Gitu loh. Kita nggak ya mau berbohong, menipu, dan lain-lain, melakukan hal-hal yang nggak baik, kecemaran, kepahitan, ketamakan, itu semua udah nggak ada. Kalau kita mau terbuka. Karena kita saling tolong menolong, nggak ada yang superhero. Iblis itu lebih kuat ketika dia mau pancing kamu sendiri. Ingat, iblis itu akan ketawa kalau kita tidak mau mengaku dosa kepada sesama. Kamu pengecut, dia akan bereaksi seperti itu. Dia akan ketawa karena kita tidak mau mengaku dosa. Itu kesempatan dan peluangnya dia untuk tetap mengikat kita. Itu iblis. Gitu. Ya pengampunan pasti ada sama Tuhan, tapi kesembuhan belum tentu terjadi. Jadi kamu temukan teman-temanmu yang memang membangun, kamu bertumbuh di lingkungan yang baik. Kamu cari teman-teman saudaramu yang membantumu, menerimamu, dan membangunmu, yang dipakai Tuhan untuk menghajar dan menegurmu. Karena Alkitab berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Jadi jangan cari orang, teman-teman yang main aman-aman saja. Yang oke lah, yang penting enak-enak gitu, telinga nyaman, damai-damai saja. No. Cari teman-teman, lingkungan siapapun yang ada di dekat kamu yang bisa menunjukkan siapa kamu. Jadi dengan pengertian itu kamu terperbaharui, bukan atas dasar keinginan dirinya sendiri, tapi atas dasar firman Tuhan. Dengan demikian kamu akan sembuh. Itu yang dibutuhkan. Jadi jangan merasa bahwa saya bisa sendiri. No, itu tidak bisa. Kamu butuh saudaramu untuk saling mengaku. Itu bukan dengan berarti kamu speak di sosial media, kamu ungkapkan di sosial media, enggak. Kamu butuh teman yang face to face untuk merangkul kamu, saling tahu, membangun. Kamu butuh yang seperti itu. Gitu. Jadi coba cari yang seperti itu agar kamu sembuh. Gitu ya. Iya, Kak Elia, boleh mau bertanya lagi? Silakan. Kenapa? Jika dalam satu tempat ibadah begitu, atau dalam satu pertemuan beribadah, terus ada banyak orang ataupun sebagian orang yang berbahasa roh, terus ada juga orang-orang yang mungkin belum tahu atau belum mengerti apa itu bahasa roh, terus mereka kayak mengejek ataupun menghina begitu. Apakah itu menghujat Roh Kudus atau tidak? Tidak, karena kan mereka belum punya pengertian mengenai kebenaran. Jadi kan mereka kan tidak dengan sengaja melakukan itu karena mereka kan tidak tahu. Kecuali mereka sudah punya pengertian mengenai kebenaran dan mereka sengaja melakukan itu, mereka berdosa, tapi bukan menghujat Roh Kudus ya. Beda itu. Oh iya. Ya, tadi menghujat Roh Kudus yang saya jelaskan itu bukan seperti itu.
Jadi ketika ada orang berbahasa roh, kamu tidak percaya atau bahkan terkesan tidak suka dengan itu, ya kamu, motivasi hatimu kan Tuhan yang tahu. Kamu mau menguji itu atau tidak. Saya pernah dengar khotbahnya Pak Stephen Tong. Ya, beliau pernah menginjili di Rusia. Bukan yang di Rusia ya, di mana saya lupa. Dia pernah menginjili ke suatu tempat dan tiba-tiba ada orang jemaat itu berdiri dan mengaku dia adalah Yesus. Dipenuhi Roh Kudus katanya begitu. Akulah Yesus datang kepada umatku, dan semua orang di sana terkesan. Wah, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Nah, pendeta Stephen Tong yang melihat ini tuh dia nggak percaya, maka diuji roh itu. Nah, Stephen Tong bilang, dalam nama Yesus kamu keluar katanya. Dan ternyata dia keluar dan jatuh tergeletak. Kalau memang itu Yesus, mungkinkah Yesus diusir oleh nama Yesus? Tidak mungkin. Jadi uji setiap roh. Motivasi hati kita itu tentu Tuhan tahu. Kecuali memang kita penuh kebencian, penuh keiri hati, kebusukan hati untuk menjelek-jelekkan sesama kita, itu tidak boleh. Nah, tapi kalau memang sama seperti Thomas kan, dia tidak percaya itu Yesus sampai sebelum dia cucukkan jarinya. Thomas itu sebenarnya bukan ragu, dia sedang ingin membuktikan kebenaran yang dia lihat. Ketika dia sentuh tangan lambung Yesus, baru dia percaya. Itu dia kritis, dia tidak mau percaya sembarangan. Dia menguji apa yang dia lihat. Itu iman Thomas. Kita pun harus begitu. Kadang kita melihat kalau berbicara tentang Thomas itu kan selalu Thomas itu tuh pengecut, dia kurang beriman. Oh enggak, dia bukan kurang beriman, itu dia menguji apa yang dia lihat, itu diuji segala sesuatu. Benar enggak? Oh ternyata benar, maka dia beriman. Gitu ya. Ada lagi? Oke, satu lagi ya, saya beri kesempatan. Ya Kak. Jika seseorang juga ingin tahu kebenaran, tapi ingin cari tahu tentang kebenaran, tetapi ketika teman-teman yang lain ataupun saudara yang lain tidak mau tahu tentang apa itu kebenaran, tetapi jika kita yang ingin tahu tentang kebenaran dan terus kita mendapatkan itu, apakah ada yang salah atau bagaimana? Oh tidak salah. Ya kalau mereka memang nggak mau dengar, ya udah tinggalkan saja. Kalau ada orang yang kamu nasihati, kamu beritahu kebenaran, tapi mereka menolak, ya tinggalkan saja. Gitu loh. Ngapain kamu paksa? Kristus itu tidak pernah memaksa para murid untuk ikut dia. Ketika dia menemui Petrus, dia nggak bilang, kamu harus ikut aku ya. Kalau kau nggak ikut aku begini ya, aku ancam kau ya. Bukan. Dia nggak paksa Petrus, ikut dia sendiri, kemauannya sendiri. Jadi ikut Tuhan tuh nggak ada dipaksa-paksa. Makanya orang Kristen tuh nggak boleh mengkristenkan orang. Nggak boleh. Tugas kita hanya mewartakan kuasa, memberikan pengertian dan hikmat mengenai Kristus. Itu adalah otoritas Roh Kudus, otoritas yang ilahi. Tugas kita hanya memberitakan. Baptis, muridkan, kata Yesus. Nggak dibilang Kristen kan, nggak ada itu. Ya, jadi ya kalau kamu sudah beritahu kebenaran sama teman-teman saudaramu, lingkunganmu, tapi mereka nggak mau dengar, ya tekunlah berdoa bagi mereka. Doakan mereka biar mereka terima Tuhan ya, karena nggak boleh dipaksa gitu. Kita memohon belas kasih dan karunia Tuhan, biar Tuhan anugerahkan pengertian itu kepada mereka begitu ya. Oke Kak, terima kasih Kak, Tuhan memberkati. Thank you ya. Yo.